Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Kami akan membacakan tentang ayat-ayat yang terdapat hukum bacaan gharib. Hukum bacaan gharib. Di antaranya ada imalah terdapat di surat Hud ayat 41 juz 12 halaman 225. Kemudian ada hukum bacaan ismam di surat Yusuf ayat 11 halamannya 236 ayat 11 juz 12. Ini menyesuaikan halaman-halaman ini menyesuaikan Al-Qur'annya ya. Kemudian ada juga bacaan saktah di surat Al-Kahfi antara ayat 1 sampai ayat 2. Antara ayat 1 sampai ayat 2. Sebenarnya kalau saktah ini agak banyak contohnya. Kemudian setelah itu ada juga sujud tilawah. Ayat sujud tilawah ini ada di surat Al-A'raf ayat 206 yang kami akan bacakan. Kemudian setelah itu juga ada hukum membaca nun wikoyah di surat Al-Qiyamah ayat 30. Adapun tugas ini atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek tahsin Al-Quran sesi 6. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Majriha ini adalah bacaan imalah, yang mana bacaan imalah itu adalah memilingkan tanda fathah ke bacaan kasrah menjadi re, yang tadinya yang majroha menjadi majreha. Kemudian surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Manna di situ ada fathah, nun syiddah dimiringkan ke harokat dhammah, jadi sehingga menyebabkan na miring ke arah dhammah gitu. Manna tanpa merubah haknya fathah. Selanjutnya surat Al-Kahfi sebagai contoh dari bacaan saktah ayat 1 sampai 2, antara ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ayat 1 sampai ayat 2 tadi saya baca sampai ayat 3. Jadi antara ayat 1 dengan ayat 2 ada hukum bacaan saktah, yaitu di akhir ayat 1. Kalau misalkan di wasal maka saktahnya itu supaya dibaca. Walam yaj'al lahu iwaja, berhenti sejenak tanpa bernafas, dilanjut qayyiman liyundhira ba'sa, gitu. Berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian dilanjut dengan bacaan ayat 2. Kalau misalkan tidak kuat ya walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyima, baru mulai lagi dari qayyiman liyundhira ba'sa shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Saktah ini agak lumayan banyak dalam Al-Quran. Kemudian bacaan sujud tilawah. Sujud tilawah tadi saya mencontohkannya ada di surat Al-A'raf ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian sujud sambil membaca doa sujud tilawah. Kalau kami menggunakannya yang sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud tilawah. Kemudian ada bacaan sujud tilawah ini juga agak banyak di Al-Quran, seperti di Al-Alaq misalkan. Al-Alaq itu juga ada. Selanjutnya contoh bacaan nun wikoyah surat Al-Qiyamah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma idinil masaqa. Ila rabbika yawma idinil masaqa. Ada nun kecil dalam ayat dibaca nih sebagai tanda baca bantu, karena biasanya sebelumnya itu tanwin kemudian dilanjut alif lam komariah, sehingga membacanya dibantu dengan nun wikoyah. Contoh secara langsungnya juga ada yang sering kita baca adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas juga sama. Contohnya gini, antara ayat 1 dengan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samad. Nah, kalau ayat 1 dengan ayat 2 itu diwasal, maka nun wikoyah dibaca di ahadunillah. Kebanyakan pembaca Al-Quran ini sering salah, sering keliru di situ. Ahadulillah, atau kalau kita mendengar imam secara tidak langsung kita kira lillah, ternyata ahadunillah karena ada tanda nun wikoyah di situ. Insyaallah demikian dari bacaan gharib yang ada di Al-Quran. Beberapa yang kami sampaikan saja, tidak semuanya. Mungkin kalau banyak kekurangan, banyak kekhilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.